Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Halisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, kita jumpa lagi ya di readingan tarot seperti biasa, masih membahas tentang love life reading. Untuk tema kartu kali ini ya, seseorang yang sudah menyakitimu dan apa yang terjadi saat ini dengan dia. Wow, apakah yang terjadi? Apakah dia lagi menjalani karma atau seperti apa? Oke. Ini general reading, tidak semua yang menonton video aku akan bisa resonate. Ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan dari sisi negatifnya. Bijaklah dalam menyikapi setiap perkataan yang aku sampaikan. Ya, untuk hasil kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke. Difokuskan untuk mungkin seseorang atau ini ada beberapa orang yang sudah menyakiti kamu. Oke. Kita akan ready ya, kita lihat. Semoga bisa menghibur dan memberikan motivasi untuk kamunya. Wow, Three of Swords. Kita lihat lagi. Five of Pentacles. Ya. Seorang yang sudah menyakiti kamu di Five of Pentacles. Aku melihat dia ini lagi kebingungan. Ya. Ada satu hal yang membuat dia kecewa di dalam kehidupannya. Mungkin ini adalah perjalanan dia membayar karma. Di Five of Pentacles, segala sesuatu yang dia inginkan atau yang dia planning di dalam kehidupannya tidaklah sesuai dengan ekspektasinya. Dia banyak kehilangan ya. Di sini aku lihatnya rasa penyesalan, panik, cemas belakangan ini kayak menyelimuti hatinya dia. Oke. Mungkin dulunya dia ini pernah ya menjadi seorang yang sangat egois dan benar-benar arogan ketika dia mempunyai segalanya. Ya, dia seakan lupa mungkin roda kehidupan itu bisa berputar. Ya, aku melihat tinggallah suatu penyesalan. Ya, penyesalan di sini dia pernah mempunyai apa yang membuat dia dihargai oleh orang lain, mungkin tidak dipergunakan dengan baik, ya. Dan hasil dari perbuatan dia sendiri mungkin terhadap kamu beserta orang-orang yang pernah dia sakiti, merasa tersakiti oleh sikapnya. Ya, mungkin dengan apa yang terjadi saat ini dalam hidupnya itu memberikan satu pelajaran. Ya, bagaimana memperlakukan pasangan dengan baik, ya, menghargai orang-orang yang memberikan dia cinta tulus. Disinilah dia banyak belajar, aku lihat. Ya, oke. Dia yang sudah menyakiti kamu. Oke, kita lihat lagi. Dan di sini aku lebih melihat seorang berusaha ya untuk melewati fase-fase sulit, ya, situasi sulit, menumbuhkan kepercayaan dirinya walaupun dia sudah rapuh. Mungkin tanpa kehadiran kamu di sini ya. Banyak hal yang berubah aku lihatnya. Ya, mulai dari cara dia memperlakukan atau menyayangi dirinya sendiri sudah berubah. Ya, di sini dia lagi mencoba untuk melewati situasi yang sulit. Ya, walaupun sebenarnya dia sendiri itu nggak yakin, ya, nggak yakin.
Lain ketika dia bersama dengan kamu, aku lihat ya, ketika kamu mendampingi dia, ada kepercayaan diri yang cukup tinggi, semangat ya. Aku melihat beberapa di antara mereka itu banyak kehilangan ya, kehilangan rasa percaya diri, dan ada yang juga merasa terpuruk ya. Beberapa di antara mereka itu ada yang merasa insecure, tidak bisa melakukan hal yang sebenarnya waktu bersama kamu itu dia bisa ya, dia bisa mencapai beberapa tujuannya. Ketika nggak ada kamu dia merasa lemah ya. Oke, jadi beberapa dan ciri-ciri dari seseorang yang memang pernah menyakiti kamu ini sangat tidak menghargai kamu ya, tidak menghargai kamu. Belakangan ini dia intinya ada kesadaran ya, ada penyesalan ya, ada penyesalan kenapa bisa sampai kehidupannya dia itu nggak baik gitu ya, kehidupannya itu nggak baik saat ini. Dan dia teringat ya, mungkin apa yang udah dia lakuin ke kamu atau dengan orang-orang yang pernah ya terhubung dengan dia. Oke. Dulu dia mengambil satu keputusan yang salah, atau saat ini dia mengambil satu keputusan yang salah. Ya, dia terlalu egois, berpikir bahwa dia mampu tanpa kamu gitu ya. Mungkin ini adalah teman dekatmu, pasangan, atau keluarga yang pernah intinya sangat-sangat benar kayak melampaui batasan dia gitu ya, menyakiti kamu ya. Dan pada akhirnya apa yang dia lakukan di sini, dia menuai karmanya ya, dia menuai hasilnya di sini ya. Dulu yang aku lihat pikirannya yang begitu sangat percaya diri intinya ya, untuk segala sesuatu apa yang dia bisa capai ya, dia seolah mampu untuk mendapatkan semuanya dengan mudah ya. Dan di sini menganggap kamu itu remeh gitu ya, mungkin tidak menghargai kehadiran kamu atau apapun. Intinya nasihat-nasihat yang kamu berikan ya terhadap dia ya dulunya gitu ya, tapi dia merasa melakukan itu dengan sadar dia itu bisa tanpa kamu ya. Di sini ya, sekarang banyak orang-orang yang meninggalkan ya, yang terdekat yang dulu mungkin dia anggap selalu ada untuknya ya, yang selalu setia, mencintai, bahkan yang dia sayangi sepenuh hati pun kini kayak berbalik memberikan satu balasan ya yang seharusnya dia tidak terima gitu ya. Tapi di sini mungkin alam semesta juga memberikan satu peringatan terhadap dia ya, dengan dijauhkannya orang-orang yang pernah dia bantu, terus dengan tidak ingatnya seseorang yang dia cintai, atau satu pengkhianatan yang lagi dia terima dari seseorang yang pernah dia perjuangkan dan memilih untuk meninggalkan kamu dulu ya. Dia berjuang, dia seolah-olah dulu itu menganggap ya keputusannya itu tepat. Oke, keputusannya dia itu tepat, mungkin meninggalkan kamu atau menghadirkan orang ketiga ya. Dengan banyak drama di sini aku lihat semuanya telah berakhir, dia tinggal menuai karmanya ya. Dia ditinggalkan, disakiti dan dibohongi di sini. Posisi yang pernah kamu alami sekarang lagi dia rasakan di sini. Oke, ternyata karma tidak salah tempat. Oke, kita ini ya lanjutkan. Oke, Four of Pentacle. Di Four of Pentacle ini aku melihat ya energi dia ya. Dulu selalu kayak mendapatkan jalan keluar yang terbaik
Ya, selalu ada aja yang menolong dia di saat kesulitan. Ya, selalu terbantu. Segelap-gelapnya jalan yang dia rasakan ketika bersama dengan kamu, dia masih bisa melewatinya. Kamu masih memberikan support atau energi positif untuk orang-orang yang pernah menyakiti kamu ini. Ya. Walaupun bagaimana kayak perbuatan pasanganmu atau seseorang yang pernah dekat denganmu, kamu tidak pernah memikirkan bagaimana untuk membalaskan rasa sakitmu. Ya. Tetapi alam semesta dan Tuhan itu adil. Ya. Ada kalanya seorang itu memang benar-benar diberikan satu teguran, di mana ketika berada dalam situasi sulit, ya, karena ulahnya dia sendiri atau perbuatan dia sendiri, saat ini dia seolah-olah menemukan jalan yang dimana sangat gelap dan tidak menemukan jalan keluar, ya, dari permasalahannya. Seolah-olah semua yang pernah dia lakukan, yang pernah dia bantu, ya, berasa sia-sia. Dia berada dalam satu keputusasaan yang aku lihat. Ya. Setelah berpisah dengan kamu tinggalkan dia. Ternyata Decade of the Hermit ini selama ini, ya, mungkin dari doamu yang membantu, ya, dari energi yang sudah kamu berikan ke dia, cukup menolong ketika dia berada dalam satu kesulitan. Bisa menenangkan hatinya, menjadi rumah di mana di saat dia memang butuh, ya, tempat untuk berteduh, ya, seperti itu. Saat ini dia tidak punya itu, tidak punya seseorang yang tulus di dalam kehidupannya. Semua manipulatif. Dia merasa sendiri, merasa kebingungan, pergi kemana dia tidak tahu arah jalur hidupnya ke depan. Dia sudah tidak punya planning lagi. Ya, arogansi yang sudah runtuh di sini aku lihat. Oke. Kekaguman, terlalu mengagumi, ya, dirinya sendiri. Ini kekaguman dan menyayangi diri sendiri itu beda. Menimbulkan rasa satu kesombongan, ya. Mungkin pernah ketika kamu kangen dulu sama dia, berusaha untuk ngechat atau menelpon dia, dia selalu mengabaikan atau mempermainkan pikiran kamu, hatimu di sini ditarik ulur, ya. Ada saatnya dia menerima sesuatu, di mana saat ini dia yang dulunya mungkin diinginkan oleh beberapa orang, ya, merasa dia hebat, ya. Di sini dia harus meratapi ada rasa kesepian, ya. Dia seolah-olah merasa tidak ada teman, bahkan tidak ada yang mengerti situasinya saat ini. Nah, aku melihat dia ada keingatan, ya, memori-memori di mana kamu selalu memberikan support, selalu ada, ya, di saat dia butuh. Ya, tetapi dia menganggap semua itu remeh, ya. Mungkin hal kecil menurut dia dulunya, ya, ketika masih komit sama kamu, di mana perhatian, cintamu masih ada untuk dia. Semua telah berubah ketika kamu memutuskan untuk pergi. Ya, energi-energi positif itu terhenti dari kamu. Ya, ini membuat beberapa perubahan yang tidak disangka-sangka. Mungkin dia tidak pernah menyangka akan pernah ada di titik ini, ya, ditinggalkan, mungkin dikhianati, bahkan tidak ada seorang pun yang peduli tentang keluh kesahnya saat ini. Oke. Wow, menurut seseorang yang pernah menyakiti kamu atau pasangan yang pernah singgah di hatimu,
dan dia berkhianat. Seperti apakah keadaanmu saat ini? Oke, di sini dia melihat kartu The Hierophant. Ya, mungkin dia berada dulu di posisi ini. Ya, kamu pernah berada di posisi ini. Ya, mungkin kamu sudah mensupport segalanya, sudah memperjuangkan, tetapi kamu tidak dihargai. Pada akhirnya kamu menyerah. Ya, dia melihat atau menilai kehidupan kamu lebih bahagia tanpa dia. Mungkin sudah menemukan seseorang yang lebih baik. Ya, ada sesuatu yang memang di sini berputar energinya. Dia tidak pernah memahami itu sebelumnya. Itu adalah satu kesalahan besar yang pernah dia lakukan, ya, hadir di dalam kehidupanmu, ya, hanya untuk membuat kamu lebih kuat. Ya, seseorang yang pernah hadir dalam kehidupanmu dan menyakitimu, ya, mungkin menjatuhkan mentalmu, ya. Kayak di sini kamu merasa tidak percaya diri, bahkan sebenarnya kamu punya kekuatan untuk melawan, ya. Kamu adalah seseorang yang berharga sebenarnya, gitu. Kalau dibandingkan dengan posisi dia, ya. Karena mungkin kamu di sini juga tidak pingin terlalu dominan dalam hubungan, ya, pingin membuat dia nyaman, takut kehilangan dulunya, sehingga kamu banyak mengalah di sini aku lihat. Walaupun batinmu tersiksa, kamu punya kekuatan untuk melawan, tapi kamu diam. Oke. Kini waktunya kamu untuk bahagia. Kamu bangkit. Ketahuilah seseorang yang pernah datang dalam kehidupanmu hanya untuk membangkitkan. Ya, kamu menjadi seorang yang lebih baik, versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Jadi jangan pernah menyesali atau sakit hati yang saat ini lagi terjadi, ya. Karena semua pasti akan dia rasakan, gitu loh. Ya, apa yang sudah dia lakuin ke kamu di sini. Tinggal waktu aja. Mungkin saat ini dia masih happy, masih baik dengan keadaannya. Tapi aku sarankan kalian tidak usah mendendam, ya, atau di sini mengharapkan kehidupan dia seperti apa gitu. Itu wajar secara manusiawi, ya, karena kamu punya hati, ya. Hati itu bisa sakit, ya, intinya bisa juga ada kelembutannya, tergantung seseorang yang memantulkan, ya, tergantung seseorang, ya. Seperti cermin, seandainya cermin itu retak berada di depan kamu, maka bayanganmu juga tidak sempurna, ya. Oke. Seseorang menyadari itu, kamu lebih bahagia tanpa dia. Karma untuk percintaan, hubungan asmara, seseorang yang sudah menyakiti kamu. Seharusnya dia berada di level ini, ya, berada di level ini, di Four of Wands, menemukan soulmate-nya, menemukan belahan jiwanya, ya. Ketika berpisah dengan kamu, ya, dia menyakiti kamu, semua itu berbalik aku lihatnya. Ya, harapan dia kosong. Dia menjalin satu hubungan tapi tidak jelas ke depannya seperti apa. Dia tidak tahu arahnya kemana. Ya, tidak ada harapan. Ya, tidak ada kepastian. Jadi sangat disayangkan. Ya, seharusnya dia mendapatkan ini. Ya, untuk kamunya yang menonton video aku, ya. Mungkin saat ini kamu berada di situasi ini, ya. Berarti ini hubungan yang kosong, yang hampa, tidak ada harapan di sini. Ya, tidak selamanya kamu akan seperti ini. Kamu akan menemukan seseorang yang lebih tepat jika saat ini kehilangan. Ya, seorang yang lebih tepat yang bisa menerima kamu, ya, keluargamu, orang-orang terdekatmu, ya,
Mungkin ada yang single mom, ada yang sudah memang gagal dalam rumah tangga, masa lalu, trauma, ya. Di sini kamu akan menemukan ada saatnya kamu bahagia. Queen of Swords, kebahagiaan terbesar yang akan kamu alami setelah mendapatkan sesuatu yang sangat menyakitkan dalam satu hubungan. Ya, seseorang sudah memanipulatif, ya, hadir dalam kehidupanmu hanya memberikan sebuah luka. Ya, kebahagiaan terbesar kamu bisa pegang kendali. Ya, hikmahnya gitu, kamu bisa pegang kendali kehidupanmu kembali, ya. Dalam hubungan kamu tidak perlu menjadi orang lain. Nah, di Queen of Swords di sini bisa mengambil satu keputusan tepat pada akhirnya, ya. Kamu akan bisa dengan tenang mencintai seseorang, ya, menemukan seseorang yang tepat di Queen of Swords ini. Ya. Ini adalah satu pembayaran di mana dari rasa sakit, sabar yang sudah kamu lalui di sini. Kamu nggak bisa apa-apa. Kemarin mungkin diapain aja diem, ya. Intinya dizolimin kamu diem, ya. Pada akhirnya di sini kamu bertumbuh menjadi seorang yang bijaksana, ya. Hadiahnya bukan main-main, ya. Tuhan dalam semesta mengirimkan seseorang yang tepat untuk kamu, yang bisa gitu, intinya kamu handalkan, kamu harapkan ke depannya. Oke. Titik terendah seseorang yang sudah pernah menyakitin kamu, aku lihatnya di of one ini, ya. Titik terendahnya adalah dulu dia benar-benar sangat antisipasi, ya, antusias dengan apa yang dia miliki, ya. Kemana tujuan dia itu kayak selalu mudah dia capai, ya. Tapi itu kan dulu, ya. Di sini dia harus berjuang dalam kesendiriannya, dalam penyesalan, di perjalanan karmiknya, ya. Segala harapan-harapan yang udah dia tata, intinya, ya, yang udah dia planningkan di sini kayak kandas begitu saja. Dia tidak menyangka, ya. Lebih terhadap dia ini satu pukulan berat sih menurut aku, satu tamparan yang cukup keras di sini, ya. Dia itu merasa sangat terbebani dengan kehidupan dia yang sekarang. Tidaklah semudah dulu gitu kan, tidak semudah dulu dia menyelesaikan masalahnya. Saat ini apa yang dia lakukan tuh kayak merasa sia-sia, ya. Dia merasa tidak dihargai, mungkin di lingkungannya, terus orang yang dia sayangi juga tidak mengindahkan, tidak menghiraukan dia. Ini adalah titik terendah. Tidak ada seorang pun yang mendampingi dia di saat sulit seperti ini. Titik terendah seseorang, ya. Tidak ada yang mendampinginya. Ketika kamu udah tidak ada di kehidupannya, energi positifmu tuh udah stop. No komunikasi, udah energi itu kamu udah tidak mensuplai energi ke dia gitu kan, secara langsung gitu. Mungkin ikatan batin ada, ya, tapi energi kamu tuh berhenti.
Ini tentang kebahagiaan yang akan menghampiri kamu. Ya, oke. Kemarin kayak banyak hal-hal baik yang tertunda dalam kehidupanmu. Ya, kamu merasa bingung, tidak ada jalan keluar. Aku di sini melihat kamu bisa menatap masa depanmu dengan lebih baik, ya. Bisa menilai seseorang baik atau buruknya niat dia datang ke kamu. Di Five of Swords kamu bertumbuh ya menjadi seorang yang lebih kuat, lebih yakin dengan dirimu sendiri, lebih percaya diri. Mungkin ada yang fokus ke karir ya, daripada ngurusin pasangan yang gak jelas ya, hanya membuat kamu terluka atau menguras energimu. Sepertinya aku lebih melihat kamu lebih oke untuk saat ini ya, diam dan memutuskan untuk fokus aja dulu ke dalam dirimu sendiri. Jangan terlalu memaksakan sesuatu biar energi kamu tidak terkuras. Seperti kemarin-kemarin dia tidak menginginkanmu, ya udah, mungkin ini bukan jodohmu, atau dia mungkin seseorang yang tidak terbaik gitu loh, bukan yang terbaik untuk kamunya ya. Seorang yang terbaik untuk kamu bukan kamunya malah rapuh, tapi kamu akan menjadi seorang yang lebih kuat karena didukung. Secara emosional kamu aman, secara finansial mungkin kamu akan disupport. Itu kalau seorang yang benar-benar mencintai kamu di sini. Kamu nggak harus mengemis atau merengek ya, suatu perhatian hanya untuk menjatuhkan harga dirimu terlalu jauh ya. Oke, kebahagiaan kamu di sini lebih penting ya. Melihat flashback ke belakang, kamu sudah berjuang untuk seseorang tapi kamu tidak dihargai di sini. Waktunya kamu bangkit, kamu bahagiakan dirimu ya. Karena itu yang akan memancarkan auramu lebih positif ya, lebih dihargai oleh orang lain ketika kamu sudah bangkit dari energi ini. Oke. Five of Cups. Oke. Di sini memang sudah waktunya ya. Sudah waktunya kamu untuk memilah dan memilih seseorang yang benar-benar tepat, atau memutuskan satu hal yang dimana menyangkut masa depan kamu yang lebih bahagia. Aku lihat kamu berada dalam satu hubungan yang sudah tidak worth it untuk diperjuangin, untuk dipertahankan gitu ya. Oke. Keputusanmu saat ini akan mempengaruhi masa depanmu. Dan aku lebih melihat kamu mungkin takut untuk mengambil keputusan yang jelas di sini, masih terjebak dalam situasi dengan seseorang ya, yang mungkin menteror kamu, mungkin di sini mengikat ya. Kuatkan hatimu untuk mencapai satu tujuan yang dimana kamu lebih bahagia. Aku lihatnya kamu lebih bahagia ketika bisa pergi dari seseorang atau move on dari situasi yang menyakitkan ini. Harapan kamu bahagia dan kembali untuk tersenyum ya. Dari hal apapun itu, mungkin dari finansial, walaupun tidak secara langsung kamu bisa untuk memenuhi, atau mungkin kamunya ada yang terjebak ya dalam situasi sulit secara ekonomi gitu ya. Tapi yakinlah ya, semuanya akan baik-baik saja ya, selama kamu berpikir positif tentang dirimu ya, dengan melakukan hal-hal yang baik dan berusaha ya. Energi yang positif itu akan membuat kamu lebih mudah menarik kebaikan, keberlimpahan dan kebahagiaan dalam hidup kamu. Itu yang kulihat ya. Oke, jadi jangan down ya untuk saat ini ya. Mungkin kamu tidak sendirian, banyak ya teman-teman di luar sana masih mengalami hal yang lebih sulit dari kamunya ya. Ketika
Kamu bisa belajar dari hal yang terkecil, ya. Hal-hal yang lebih besar akan datang menghampiri kamu, mungkin tanpa kamu duga sebelumnya. Oke, aku sapa dulu zodiaknya Scorpio, Virgo, Pisces, Gemini, Libra, ya. Waktunya kamu membebaskan dirimu sendiri, ya. Ambil kendali hidupmu, jangan mau diatur-atur, ya, oleh seseorang, apalagi yang tidak ada peran penting dalam hidupmu. Jangan suka ngurusin sesuatu, atau jangan terlalu sensitif, baper, ya, dengan hal yang masih belum pasti ke depannya. Yang terpenting itu adalah dirimu sendiri dulu. Bagaimana caranya, ya, kamu meningkatkan kualitas diri, membahagiakan dirimu, itu yang akan membuat kamu merasa berada dalam keberlimpahan dan kebaikan. Maka hal baik akan terbuka untukmu. Oke. Aman untuk kamu cintai, buka hatimu untuk memberi dan menerima energi besar untuk semua. Ini tentang masalah keseimbangan, ya. Ketika kamu melakukan sesuatu hal yang baik, ya, mungkin bukan dia yang membalas, tapi nanti ada seorang yang lebih baik datang ke kamu. Ini mungkin tentang masalah kehilangan, tentang masalah hubungan yang putus, dan di sini rasa takut kamu menerima seseorang, gitu, kamu atau enggan menerima seseorang, gitu. Jangan menutup pintu, ya. Cobalah untuk mendengarkan di sini, ya. Walaupun kamu tidak harus menerima semua energi itu, cobalah, ya, untuk belajar menerima energi yang datang, ya. Karena tidak semuanya itu negatif, ada hal-hal positif juga di dalamnya. Jadi jangan takut untuk masalah satu hubungan, gitu, ya. Pasti ada hal positifnya di dalam satu hubungan, walaupun pernah ada Three of Swords, gitu, ya, cinta segitiga. Ada hikmahnya di balik semua itu. Panggil jodohmu, doa, afirmasi, visualisasi membantu menyatukanmu. Aku rasa kamu butuh ketenangan hati dulu, ya. Ketika hatimu tenang berdoa, maka doa kamu itu ada kekuatan energinya, ya, ada energi yang akan mewujudkan beberapa manifestasi kamu, ya. Mendekatkan impian kamu. Tetap optimis tentang percintaanmu, berpikir positif dan yakin dalam percintaan. Ya, mungkin seperti yang aku bilang, kalian down, ya, karena udah rasa sakitnya keterlaluan nih, ya. Nggak pingin lagi menerima seseorang, ya. Yakinlah kalau yang memang udah pergi biarin saja, ya, nanti ada gantinya. Memang itu mudah, tapi kamu harus mencoba. Memang itu tidak mudah, tapi kamu harus mencoba, ya. Ketika kamu berada dalam satu ikatan yang dimana sebenarnya kamu tuh pingin bahagia, pingin duduk, gitu, ya, di suatu taman, tapi kamu tertahan, ya, di dekat pohon, ya, dimana mungkin baju kamu nyangkut seperti itu, atau selendang kamu nyangkut, gitu kan. Kamu pengennya duduk di suatu taman. Cintai diri sendiri dahulu. Kepeduliannya terhadap diri sendiri membuat dirimu menarik, tuh kan. Kalau kamu lebih sayang dirimu, ya, memprioritaskan dirimu dari orang lain, ya, kamu akan dihargai nantinya, ya. Hubungan masa lalu, kamu sudah saling kenal, ini seseorang akan datang kembali, ya. Mungkin minta maaf, atau karena dia sudah berada dalam perjalanan karma, dia menyadari semuanya, ya, dia udah banyak salah sama kamu, bagaimana caranya untuk meminta maaf, atau di sini dia sadar ternyata beberapa orang-orang yang dia cintai saat ini adalah seorang yang manipulatif, ya, itu memang harus dia tanggung, dia namanya karma, gitu kan. Udah melakukan satu yang nggak baik ke orang lain, ya pastinya akan menerima hal yang sama juga, kayak gitu, ya. Jadi dipilah-pilih dulu, ya.
jalannya gitu kan. Jangan terlalu kalian ini, intinya sudah tahu mungkin hubungan ini nggak jelas ya. Memang perasaan itu sulit untuk dikontrol karena hati gitu ya, hati maksudnya kan sulit gitu kan. Disuruh untuk mencintai siapa itu sulit, tapi setidaknya kamunya ada usaha ketika memang sudah merasa tersakiti atau sudah melihat bakal tersakiti nantinya ya. Karena aku lebih menyarankan kamu mencintai dirimu sendiri itu dulu ya. Ketika berasa nanti itu sakit, lebih baik jangan. Oke, cukup readingannya. Semoga merasa terhibur. Next time kita reading di tema yang lain. Makasih yang sudah support, yang sudah like dan komen. Mungkin ada yang juga nge-share video aku. Jika menurut kalian ini ada manfaatnya untuk orang lain. Semoga merasa terhibur ya. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.